Pada pembahasan kali ini, saya akan menampilkan list view dan circle avatar widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android emulator, nantinya project yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Baiklah, saya akan menampilkan contoh dari penggunaan list view dan circle avatar widget. Pada bagian pertama ini, listnya disusun secara horizontal ya. Ini sehingga kita bisa men-scroll dalam posisi horizontal, di mana list ini juga terdapat circle avatar ya. Jadi dengan circle avatar kita dapat menampilkan gambar dalam bentuk lingkaran. Oke, pada bagian kedua, listnya ini kita susun secara vertikal ke bawah ya, seperti ini. Kita bisa scroll ke bawah ya. Oke, list view digunakan untuk mengaktifkan scroll content ya. Jadi dengan adanya list view, kita bisa scroll baik itu secara vertikal seperti ini, kemudian yang secara horizontal. Jadi list view itu pertama dia bisa menampung konten, kemudian kita bisa aktifkan scrollnya. Kemudian pada circle avatar ya, digunakan untuk menampilkan gambar profile yang bentuknya itu lingkaran ya. Jadi jika Anda ingin menampilkan gambar dalam bentuk lingkaran, maka gunakan circle avatar widget. Baik, langsung saja kita buatkan projectnya. Ctrl Shift P, Flutter New Project ya. Kita akan buatkan nama projectnya itu list view. Saya simpan di app Flutter Project. Oke, langsung saja kita mulai pengetikan kode programnya. Import package oke, void main oke, kemudian my app. Kita akan buatkan kelas dari STL stateless, kemudian kita akan return material app. Oke, kemudian pada bagian title kita akan isikan belajar list view. Oke, kemudian pada bagian home ya, kita akan buatkan kelas show list view. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan buatkan kelas dari stateless STL ya. Oke, pada bagian ini kita akan mereturn scaffold ya. Kemudian kita akan aktifkan app bar. Oke, app bar. Kemudian pada bagian title kita akan isikan teks ya, yang isinya itu kontak list ya. Oke, sekarang kita akan jalankan dulu dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Oke, app bar sudah tampil. Sekarang kita lanjutkan ke kode program berikutnya. Pada scaffold, pada bagian body kita aktifkan list view. Oke, untuk mengaktifkan scrollnya. Kemudian pada list view mempunyai children ya. Oke, di sini kita akan buatkan
padding dulu ya, padding. Oke, kita akhiri dengan koma. Oke, padding kita isi dengan insert only, topnya itu kita isi dengan 5, kemudian leftnya kita isi dengan 10 ya. Oke, kemudian di dalam padding kita masukkan sebuah teks ya. Oke, teks isinya itu kita tulis dengan online users ya. Oke, simpan. Oke, sudah tampil. Kemudian kita akan buatkan di dalam kontainer kita akhiri dengan koma dulu. Jadi untuk menyambung kode di bawahnya harus ya dipisah dengan koma. Oke, pada bagian kontainer kita akan set ya height-nya itu sebesar 80. Kemudian untuk child-nya ya kita akan isi dengan list view ya, list view seperti ini. Oke, list view mempunyai children seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan isikan dia itu dengan circle avatar ya. Jadi circle avatar seperti ini. Oke ya, jadi circle avatar nanti kita akan set kira-kira lingkarannya itu atau radiusnya itu sebesar 35 ya. Kemudian ya kalau saya simpan ini kita bisa lihat, nah bentuknya seperti ini ya. Jadi ini kalau saya gandakan, oke ya, ada dua circle avatar, maka dia akan tampil dua ya. Nah ini ada di bawah, jadi biar kelihatan ke samping karena kita udah set nih tingginya 80. Jadi biar dia ke samping, maka pada bagian list view ini ya kita akan set ya scrollnya itu axis yang horizontal ya. Nah baru kelihatan yang horizontal. Biar tidak terlalu rapat, jadi si circle avatar ini boleh kita masukkan ke dalam padding ya. Jadi klik di widgetnya, nama widgetnya, kemudian klik pada bantuan, klik di sini, kita bungkus dengan padding, wrap with padding ya, seperti ini. Oke, jadi ini kita akan set paddingnya itu sebesar 5 ya. Oke, coba kita simpan. Oke, ini saya perbanyak jadi 2 duplikat. Nah sekarang sudah ada space karena kita udah atur jaraknya itu adalah 5 ya. Oke, kemudian pada circle avatar ya, saya hapus dulu. Kita akan sisipkan gambar ya. Untuk itu pada projectnya kita akan buatkan folder image ya. Jadi folder image itu sejajar di dalam folder list view ya. Saya akan klik kanan di area kosong di sini, kemudian new folder ya. Kemudian saya isikan nama foldernya itu images seperti ini ya. Oke,
Kemudian saya akan kopikan beberapa gambar ke sini. Saya akan ambil gambar di my picture saya. Saya akan ambil yang ini, dan yang ini, 3 saja sebagai sampel. Oke, saya pindahkan kembali ya. Saya paste di sini tidak aktif, jadi saya pilih Reveal in File Explorer. Oke, ini dia projectnya list view. Kemudian ini folder gambarnya. Saya paste di sini ya. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita daftarkan dulu seperti biasa. Gambar-gambar ini kita akan daftarkan di pubspec.yaml ya, di sini. Oke, kita akan simpan dia di bagian aset ya. Jadi kita aktifkan dulu. Defaultnya ini masih nonaktif ya. Jadi ini kita aktifkan. Nah, pastikan ini sejajar dengan yang ini ya. Ini sudah sejajar. Oke, kemudian ini buka, juga yang ini dibuka ya. Yang ini juga pastikan menjorok ke dalam, masuk ke dalam itu 1 kali tab ya, seperti ini ya. Oke, kemudian baru kita daftarkan yang ini, filenya itu Abdullah JPG, kemudian nisa.jpg, kemudian satu lagi saya gandakan zahara.jpg ya. Oke, simpan. Oke, nggak ada yang error ya. Oke, sukses. Ini kita tutup dulu. Oke, kemudian barulah pada circle avatar kita bisa mengisikan pada bagian parameter background image ya, seperti ini ya. Oke, background image, kemudian kita isi asset image ya, lokasinya itu image ya, abdullah.jpg ya. Oke, kemudian backgroundnya, background colornya kita buat dia transparan saja ya, colors transparan ya, seperti ini ya. Oke, saya tutup dulu. Oke, kita coba simpan. Oke, sudah tampil. Oke, untuk berikutnya ini saya tinggal copy ya, atau duplikat pada keyboard Shift Alt panah bawah keyboard ya, seperti ini. Oke, saya gandakan lagi. Ini saya ganti dulu, misalkan Nisa ya. Oke, saya simpan. Oke, sudah tampil. Sekarang ini saya scroll ke bawah lagi. Ini saya ganti menjadi Zahara ya. Oke. Oke. Biar terlihat bisa di scroll, maka ini perlu kita perbanyak terlebih dahulu. Jadi akan saya perbanyak dari sini ya sampai ke sini ya. Saya seleksi Shift Alt panah bawah ya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, nah sekarang scroll yang horizontalnya sudah aktif. Oke, sudah berhasil ya. Oke, kemudian ini biar mempermudah ya, mempermudah penglihatan kita, ini kita collapse terlebih dahulu ya. Yang container juga kita akan collapse terlebih dahulu, sehingga ya dapat mempermudah dalam kita memantau kode program kita. Jadi di dalam list view itu ada padding, ada container. Container isinya itu ada list view ya, yang di dalam itu ada circle avatar. Nah, kemudian kita akan buat lagi di bawah container
itu ada text padding ya, seperti yang di sini. Kita copy aja nih, copy, oke, paste di sini. Ini kita rapikan dahulu. Oke, di sini kita akan atur, misalkan atasnya itu 50 ya. Oke, kemudian samping 10. Oke, tidak ada masalah. Kemudian teksnya ini kita ganti menjadi misalkan view all ya, seperti ini ya. Oke, kita simpan. Oke ya. Kemudian kita akan buatkan di sini supaya dia itu terlihat bagus, kita gunakan list style aja ya, list style. Oke, seperti ini, akhiri dengan koma. Pada bagian list style, bagian leadingnya ya, baru kita masukkan gambar yang lingkaran menggunakan circle avatar. Oke, dengan radius sebesar 25 ya. Oke, kemudian background image gunakan yang asset image, lokasinya di image, nama gambarnya abdullah.pg ya. Oke, kita simpan. Oke, sudah tampil. Sekarang list style bagian title-nya ya. Bagian title-nya kita isikan dengan teks ya, misalkan nama dia Abdullah. Oke, kemudian ya, pada subtitle-nya kita isikan teks juga, misalkan statusnya dia itu sibuk ya. Oke, kemudian kita simpan dulu biar kelihatan perubahannya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan isi di akhirnya itu, kita bisa isi dengan trailingnya itu, atau pada bagian ekornya itu dengan icon ya. Oke, kita akan isi icons.keyboard arrow right. Oke, simpan. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian biar ini terlihat banyak, maka ini dapat kita gandakan ya, seperti ini. Bisa kita ganti dengan misalkan Nisa, ini namanya Nisa, misalkan statusnya itu ya meeting misalkan. Oke, kita simpan ya, seperti ini ya. Oke, ini dapat kita perbanyak ya, kita perbanyak. Oke, kita scroll ke bawah, kemudian kita perbanyak, Shift Alt panah bawah ya, seperti ini. Saya perbanyak beberapa kali. Oke, ini data sudah tampil. Jadi nah, kita bisa lihat scrollnya yang ke bawah ya. Nah, oke, secara default ya, list view itu scrollnya itu vertikal ya. Jadi jika Anda ingin mengubah secara horizontal seperti yang kita lihat tadi, kita bisa atur di bagian scroll directionnya ya, pilih yang axis horizontal. Oke, sekarang kita udah berhasil menampilkan data. Cuman yang perlu Anda ketahui bahwa nanti dalam prakteknya, dalam membuat aplikasi, bahwa data-datanya itu tidak statik ya. Kalau yang sekarang ini statik, manual. Pada aplikasi yang kita bangun nanti ke depan, data-data ini kita akan dapatkan dalam bentuk
JSON atau dalam bentuk array ya, atau pada Dart ini sering disebut dengan list ya atau array. Jadi sekarang kita akan mengubah data list atau data array ke dalam list view ya, karena pada prakteknya nanti dalam pembuatan aplikasi kita tidak mungkin membuat data statik seperti ini ya. Bayangkan misalkan data ini misalkan ada 100 baris ya ke bawah, jadi kita nggak akan mungkin copy paste sebanyak 100 baris. Jadi standarnya itu data-data yang banyak itu disimpan dalam bentuk format JSON ya, kemudian dirubah ke dalam bentuk array atau list ya. Oke, sekarang kita akan ubah data ini dalam bentuk list dulu ya. Oke, kita akan buat datanya terlebih dahulu ya. Di bawah sini kita akan buatkan data, kita buat final saja karena udah tetap. Kemudian list ya, isinya itu map ya. Kemudian variabelnya itu users. Kemudian ya baru kita isi dengan map ya, map seperti ini. Key-nya itu misalkan name, isinya itu Abdullah ya, seperti ini. Kemudian key-nya itu status, isinya itu misalkan file able seperti ini. Kemudian key-nya itu path ya, ini adalah lokasi gambarnya ya, yaitu ada di image abdullah.jpg ya. Jadi kita akan membentuk data-datanya seperti ini ya. Oke, akhiri dengan koma supaya kita dapat menyambung dengan data berikutnya di bawah. Oke, ini saya akan duplikat. Oke, kemudian ganti namanya menjadi Nisa, misalkan statusnya BC, kemudian gambarnya itu nisa.jpg ya. Kemudian saya gandakan lagi, namanya itu Zahara. Oke, statusnya itu meeting, kemudian gambarnya itu Zahara ya, seperti ini. Oke, biar datanya lebih banyak kita akan gandakan ya, biar banyak kita akan buat 12 baris ya, jadi 3 kali 4, jadi ada 4, 1 2 3 4 ya. Oke, datanya sudah ada. Nah sekarang kita akan pindahkan dulu, ini saya rapikan dulu ya. Di dalam list view tadi, dalam body pertama ada list view, kemudian ada padding, kemudian ada list style ya, yang ini. Oke, ini saya ambil satu aja, yang lain saya hapus dulu. Ya, oke. Ya, sekarang sudah terlihat lebih nyaman. Oke, sekarang kita akan mempopulasikan atau populate ya dari data list ke dalam bentuk list ya. Oke, ini ada dalam kontainer ya, yang ini. Oke, paddingnya kita hapus dulu, kita tinggalkan satu saja ya, seperti ini. Oke, untuk mengenerate ini atau membangun ini, list view sudah menggunakan atau sudah menyediakan functionnya ya, yaitu list view builder.
Jadi biar lebih mudah, ini saya cut dulu ya. Ini saya cut, kemudian saya simpan, saya buat file baru saja. Saya simpan sementara di sini ya. Oke, pada bagian kontainer di sini nih ya. Ini saya hapus dulu ya. Seperti ini ya. Jadi list view kita gunakan list view builder atau list view pembangunnya ya, atau list view untuk membangun ini digunakan function builder ya. Oke, list view builder, kemudian di sini masukkan item count ya, seperti ini ya. Nah, ini gunanya untuk menghitung berapa banyak data-data yang ingin ditampilkan ya. Jadi kita dapat menghitungnya secara otomatis dengan cara kita akan manggil this ya, users, variabel yang kita buat barusan yang ini ya. Nah, untuk menghitungnya itu dot length ya. Jadi seberapa banyak itu dapat kita tentukan menggunakan function length. Oke. Kemudian pada bagian item buildernya ya, barulah kita masukkan build context, yaitu context, kemudian integer index ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini saya ceritakan dulu item count untuk menghitung berapa banyak data yang ada di sini. Ini tadi ada 12. Jadi dengan Anda buat users.length berarti ini adalah 12 ya. Kemudian baru 12 itu diambil satu persatu untuk ditampilkan di bagian sini ya. Jadi di bagian sini kita akan mereturn, ambil yang kita simpan tadi yang ini ya. Oke. Ini kita copy. Oke. Masukkan kemari ya. Return itu diakhiri dengan titik koma seperti ini ya. Oke. Jadi pada saat ini jalankan di looping satu persatu. Jadi saat di looping itu ya, ini yang pertama, indeks yang pertama, indeks yang kedua, indeks yang ketiga, dan seterusnya ya. Jadi Anda tinggal mengambil di sini ya. Ini yang akan kita ambil partnya. Ini kalau kita lihat lokasi ini itu sudah kita simpan di sini ya. Jadi ini tuh key-nya itu adalah path ya. Jadi Anda tinggal manggil this ya. Nama listnya itu adalah users. Kemudian index ya. Index ini kita dapatkan dari sini. Index ya. Baru kita panggil key-nya itu yang path ya. Oke, coba kita simpan terlebih dahulu. Ya, sekarang kita lihat. Oke. Ya, sudah berhasil tampil. Ya. Oke. Ini sudah berhasil. Oke. Kemudian yang perlu kita atur adalah selanjutnya itu pada bagian kontainer ya, supaya ini tidak terlalu rapat. Kita akan atur dulu pada bagian padding itu edge insert only ya. Left-nya itu sekitar 10. Oke. Kemudian yang kanan juga 10. Oke, kita simpan ya. Nah, supaya ini lebih rapi ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan nge-builder di bagian bawah sini ya. Oke. Ini kontainernya kita tutup dulu atau kita collapse
supaya mempermudah pandangan kita, jangan terlalu banyak kode. Oke. Di bagian sini adalah pada bagian list style ya. Oke. Oke, di sini kita akan masukkan ya, yaitu list view seperti ini ya. List view dot builder seperti ini. Ini diakhiri dengan koma. Nah, ini saya enterkan dulu. Seperti ini ya. Oke. Sama seperti tadi, ini kita urutkan dulu ya biar mudah. Jadi kita kosongkan dulu ya. Item counts ya, yang ini yaitu this users dot length seperti ini. Oke. Kemudian kita akan mengaktifkan scroll ya. Jadi scrollnya itu secara default itu vertikal, jadi kita nggak perlu mengaktifkan scrollnya itu ya, scroll direction misalkan axis vertikal ya, karena dia ke bawah. Nah, jadi ini nggak perlu karena secara default juga tanpa kita tulis dia itu sudah vertikal ya. Oke, langsung kita akan masukkan yaitu item buildernya ya, build context ya, kemudian integer index seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, barulah kita akan mereturn yang ini ya. Oke, ini saya cut seperti ini. Nih, saya pindahkan kemari ya. Sini kita rapikan terlebih dahulu ya, seperti ini ya. Return list style, jangan lupa ini diakhiri dengan titik koma ya. Oke, barulah kita ini merubah isi yang ingin kita ubah, yaitu pada bagian asset image ya. Oke, pada bagian asset image ini kita hapus ya. Kita akan panggil this ya, users index ya, kemudian key nya itu 4 ya. Oke, ini saya copy dulu, ini saya copy seperti ini, kemudian masukkan atau kita replace yang nama ya, ini kita ganti menjadi name karena name itu nanti berisi nama ya. Oke, kemudian ini kan kita replace pada bagian status ya, ini adalah status key nya ya. Oke, coba kita simpan dahulu. Oke, ini error ya. Jadi kalau kita lihat ini error, karena biar dia tidak error kita aktifkan dulu beberapa parameternya. Yang pertama yaitu kita aktifkan ya, kita lihat dulu. Yang pertama kita aktifkan yaitu ini ya, string wrap ya. Jadi string wrap kita buat true ya. Oke, kita simpan. Oke, sudah tampil, tapi ini belum aktif scrollnya ya. Jadi kita aktifkan supaya dia itu nge-scroll ya. Nih, pada bagian scroll fisik ya. Ya, jadi kita akan isikan scroll fisik seperti ini. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kemudian hal yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah
ya, merapikan. Jadi ini dapat kita rapikan jika Anda rasa ini kurang rapi ya. Jadi dengan adanya scroll view, Anda dapat mengaktifkan scroll. Kemudian di dalam scroll view juga Anda dapat mengisi data ya. Yaitu salah satunya jika Anda ingin mengisi data dalam bentuk gambar yang berbentuk lingkaran, maka gunakan Circle Avatar Widget ya. Jadi ke depan jika Anda ingin menggunakan tampilan seperti ini, maka solusinya seperti ini ya. Oke. Baik, ini saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.